Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu. Ajaran budi itu apa? Di sini saya akan membahas ajaran budi yang sebenarnya. Jadi ajaran budi ini bukan hanya sebatas filosofi, bukan hanya sebatas kebijaksanaan, tapi ajaran yang runtut dari kecil sampai dengan tingkat kasampurnan. Bagaimana videonya? Monggo kita simak. Ajaran budi pekerti yang terakhir ditanamkan oleh Eyang Sabdo Palon itu sebetulnya bukan hanya tentang ajaran kebijaksanaan dan filosofi, tapi memang menyeluruh dari sejak lahir sampai dengan tingkat kasampurnan atau tua. Nah, ajaran budi ini diterapkan leluhur kita sudah ribuan tahun sebelum Masehi sampai dengan era Majapahit. Dan saat sirna ilang kertaning bumi Majapahit hancur, maka Eyang Sabdo Palon mengucapkan bahwa 500 tahun ke depan ajaran budi ini akan berkembang kembali atau saya kembangkan kembali. Dan ini tepat ketika memang sudah ada perubahan zaman dan ditandai kesadaran murni yang muncul dari banyak orang secara kolektif. Jadi di zaman baru ini, di zaman Aquarius ini, kesadaran akan tumbuh secara kolektif, terutama anak-anak bangsa negeri ini yang muda-muda ini sudah mulai mencari ilmu-ilmu tentang kesadaran leluhur yang memang sangat luhur dan adiluhung. Nah, sebetulnya yang banyak disalah artikan ajaran budi ini, maka ada yang menyebut agama budi ini hanya terbatas pada kebijaksanaan dan filosofi saja. Padahal ajaran budi sebenarnya tidak seperti itu. Ajaran budi pekerti adalah perbuatan dan akal. Itu makna dari budi pekerti. Pekerti ini hasil dari akal, pikiran yang dinyatakan melalui aktivitas sehingga menghasilkan sesuatu, maka budi pekerti. Jadi tidak hanya terbatas pada filosofi-filosofi hidup, kesadaran-kesadaran hidup, dan kebijaksanaan hidup. Nah, budi pekerti ini, ajaran ini, maka tidak bisa disebut agama, karena ini adalah sistem pendidikan yang sekarang saya melihatnya masih diterapkan di Tiongkok dan Jepang. Jadi penjenengan bisa lihat sendiri bahwa generasi muda kita sekarang memang sengaja dibodohkan melalui jalur pendidikan formal. Beda jauh antara pendidikan di Indonesia dengan di Tiongkok maupun di Jepang. Tiongkok dan Jepang itu mengadopsi dari ajaran-ajaran leluhur. Maka dari itu, kalau kita mau menyambut zaman baru, maka kita harus kembalikan ajaran leluhur itu sesuai dengan ajaran budi pekerti. Nah, tahapannya apa saja untuk belajar budi pekerti itu? Saya menurutnya ada 5 langkah, 5 tahapan atau 5 kelas. Monggo silahkan penjenengan menyebutnya boleh apa
saja senyaman panjenengan. Yang pertama ada Kanoman. Kanoman ini biasa usia 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, ketika usia 7 sampai 10 tahun, ini anak-anak diajarkan untuk mengenal lingkungan mereka, mengenal pekerjaan orang tuanya, mengenal tentang berkorelasi, berkomunikasi dengan lingkungannya. Jadi mungkin anak yang usia 8 sampai 10 tahun ini diajak ke sawah untuk biar tahu cara menanam padi, diajak ke hutan kalau orang tuanya suka berburu, diajak berkebun untuk menanam pohon, diajak ke laut kalau orang tuanya nelayan, diajak ke pasar kalau orang tuanya pedagang. Nah, memang ditanamkan sejak dini karena apa? Usia 5 sampai 10 tahun adalah usia emas dari perkembangan otak atau kecerdasan. Nah, setelah Kanoman, maka menginjak berikutnya adalah Kanuragan. Nah, di Kanuragan ini mulai ada pawiyatan, seperti kalau sekarang perguruan. Jadi si anak ini nyantri di perguruan ini, yang disebut santri atau cantrik. Kalau sekarang santri. Nah, itu usia 10 sampai 20 tahun. Ini masuk ke eranya Kanuragan, belajar kanuragan, mengolah fisik, olahraga, menjaga kebugaran. Kalau zaman dulu mempelajari ajian-ajian atau kesaktian. Tapi kalau kesaktian zaman sekarang sudah beda arti. Kalau dulu mungkin kedikjayaan, kalau sekarang kesaktian itu adalah akal pikiran, keahlian, kemampuan. Jadi tetap fisik itu disiapkan agar sehat, kuat, siap menghadapi benturan. Nah, ini di usia 10 sampai 20 tahun. Lalu menginjak ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini disebut kadonyan. Nah, ini yang sering disembunyikan para spiritualis, para pengagum ajaran Jawa kuno, para budayawan. Karena menganggap bahwa ilmu kadonyan ini tidak penting. Ini penting, sedulur. Di dalam kadonyan ini diajarkan yang pertama ilmu bertahan hidup. Yang kedua ilmu ekonomi. Yang ketiga ilmu politik. Yang keempat ilmu kepemimpinan. Yang kelima ilmu kebangsaan. Yang keenam ilmu astronomi atau yang sekarang disebut astrologi. Maka jangan heran dengan 70 tahun Majapahitnya, Gajah Mada mampu menyatukan Nusantara ini dengan wilayah teritori dari Vietnam ke Thailand sampai Madagaskar, selatan sampai New Zealand, ke timurnya sampai perbatasan dengan India. Di sana ditanamkan pasukan-pasukan perang dari Majapahit. Bisa dibayangkan ilmu teritorinya sangat tinggi, leluhur. Sehingga kalau ada ancaman dari Eropa, dari Barat masuk, sudah dihadang oleh pasukan-pasukan di teritorial ini. Nah, ini sering
lupakan bahwa ini juga masuk ke ajaran budi pekerti, ajaran budi dari Eyang Sabdo Palon. Nah, ini ilmu-ilmu yang berguna. Maka dari itu, karena ini dilupakan, sekarang dianggaplah kalau udah spiritual kadonyan disingkirkan. Tidak seperti itu, lur. Kadonyan itu penting. Kalau kita sudah selesai dengan urusan kadonyan, baru silahkan kita mempunyai kebijaksanaan dan berfilosofi, berspiritual. Nah, sampai umur 20, ini 20 belajar kadonyan sampai 30, kemudian ada jeda 10 tahun untuk membuktikan dari keilmuan yang dia dapat. Itu nanti hasilnya seperti apa di usia 30 sampai 40. Kemudian kalau sudah 40, maka kembali lagi belajar menuju jenjang berikutnya, yaitu kasepuan. Nah, di sini kasepuan ini tidak bisa diwedarkan secara terbuka, tidak seperti kanoman, kanuragan, dan kadonyan tadi. Kalau ilmu-ilmu yang 1, 2, 3 tadi bisa di sebuah pawiyatan, perguruan, atau sekolah kalau sekarang. Kalau yang kasepuan ini tidak bisa. Makanya medarnya juga harus tersembunyi dan rahasia, karena ini disesuaikan dengan kapasitas yang terima. Jadi tidak sembarangan mewedarkan ilmu kasepuan. Kasepuan ini berisi tentang ilmu kebijaksanaan dan filosofi hidup. Namun sekarang dengan seiring berjalannya waktu, maka kita menggunakan teknologi untuk menyebarkan keilmuan ini. Jadi sebagai penonton, panjenengan juga harus jeli. Apakah ini sudah sesuai dengan saya atau belum? Kalau belum ya jangan ditelan mentah, masih dicari lagi, digali lagi. Tapi kalau sudah sesuai, silahkan diamalkan. Karena semuanya para spiritualis ini langsung saja menyebarkan itu tanpa ada filter. Nah, di sini setelah selesai ilmu kasepuan, maka ketika usia 60 tahun ke atas ada lagi, yaitu ilmu kasampurnan. Kasampurnan ini bisa disebut juga ilmu manunggaling kawula Gusti, karena sudah terlepas dari kadonyan, sudah terlepas dari kebijaksanaan dan sudah menyatu dengan Gusti penciptanya. Jadi sebetulnya jarang orang Jawa apalagi jarang mencapai tingkatan kasampurnan, karena rata-rata sebelum sampai kasampurnan mereka sudah meninggal, atau mereka tergiur tidak sampai kasampurnan tapi cuma sampai kadonyan, atau mereka tergiur cuma sampai ke kasepuan saja. Kalau kasepuan nanti hanya sebagai spiritualis, ada yang juga sebagai supranatural. Nah, kalau diteruskan lagi menjadi ilmu kasampurnan. Jadi kasampurnan ini benar-benar namanya orang-orang terpilih, orang-orang yang benar-benar melebur manunggal dengan Gusti penciptanya. Contohnya, kalau di agama Buddha ada Buddha Maitreya, di agama Kristen Katolik ada Yesus Kristus dan Bunda Maria, di agama Islam ada Imam Mahdi, di agama Hindu ada Avatara Kalki. Jadi
orang-orang itu benar terpilih dan sudah memasuki tahap kasampurnan walaupun usianya belum 60 tahun. Karena apa? Karena kalau di Jawa percaya bahwa ada reinkarnasi. Nah, inkarnasi dari mereka tadi menyebabkan belum cukup umur untuk mempelajari itu, beliaunya sudah tahu. Nah, jadi di era yang baru ini, monggo kita siapkan diri kita masing-masing, karena era yang baru ini tuntutannya adalah kehidupan yang harmonis dengan kesadaran murni, kesadaran tingkat tinggi, teknologinya mengandalkan udara dan langit. Jadi kita harus menyesuaikan diri, dan rasanya nanti bangsa timur akan menjadi mercusuar dunia kembali. Maka dari itu, kita kembalikan ajaran budi pekerti sesuai dengan ajaran leluhur kita yang dulu untuk menyongsong Nusantara menjadi mercusuar dunia. Kita abaikan kalau kita sudah selama ratusan tahun ini dibuat bodoh generasi mudanya oleh kaum-kaum yang ingin memanfaatkan sumber daya alam kita, yang ingin mengeruk sehingga kita dimanjakan. Kalau udah manja males, bodoh, tidak mengerti kalau kita itu sedang dirampok. Tapi ingat, para kesatria-kesatria Nusantara termasuk Satrio Kunyit itu tetap bergerak untuk mewujudkan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Dan sekarang kondisinya memang sudah sangat gerah dengan keadaan sistem yang terjadi sekarang. Jadi apakah nanti benar-benar terjadi Nusantara menjadi mercusuar dunia? Kita lihat saja nanti. Saya, Tubagus Purnama, mohonkan maaf kalau ada salah kata, dan selalu dari Yogyakarta saya mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.